Hai Re, saya Sinta Febiola, NIM 125, kelas Agri C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode decision analysis, waiting lines, dan linear programming. Silakan disimak ya. Decision analysis, pengusaha keju ingin membeli salah satu dari 3 jenis bangunan untuk digunakan perluasan agroindustrinya. Dia harus memutuskan antara membeli toko baru, toko bekas, dan gudang bekas perabotan. Kondisi ekonomi di masa mendatang akan menentukan besar laba yang akan diperoleh oleh pengusaha itu. Laba yang dihasilkan dari masing-masing keputusan dalam tiap kondisi ekonomi diperlihatkan sebagai berikut. Untuk penyelesaiannya, pertama kita buka aplikasi PAMQM, klik Decision Analysis, kemudian Decision Tabel, lalu akan muncul seperti ini. Kita isikan untuk number of decision ditentukan dengan keputusan yang ada, number of nature jumlah yang disesuaikan dengan alternatif kondisi yang ada. Ini disebut number of decision. Alternatif keputusan yang harus diambil ini disebut nature of status kondisi alami. Lalu kita isikan sesuai dengan soal dan klik solve all. Dan akan muncul tabel seperti ini. Waiting lines. Manajer toko keju merasa prihatin dengan panjangnya antrian. Banyaknya pelanggan yang mengadu karena terlalu lama menunggu antrian. Analisis dengan teori antrian diketahui tingkat kedatangan rata-rata langganan selama periode puncak adalah 40 per jam. Mengikuti distribusi Poisson, sistem pelayanan 1/1 dengan waktu rata-rata 1 orang 1 menit. Pertanyaan, tingkat kegunaan bagian pelayanan restoran P, jumlah rata-rata dalam antrian, jumlah rata-rata dalam sistem LS, waktu menunggu rata dalam antrian WH, waktu menunggu rata-rata dalam sistem WS. Jawabannya A 67%, B 1,33, C 2, D 0,03, dan E 3. Penyelesaiannya, pertama buka aplikasi PAMQM, klik waiting lines, lalu expand secara service time, dan kita masukkan angka sesuai soal dan didapatkan hasil seperti berikut. Jadi kita lihat untuk average servernya 0,67 atau 67%. Untuk jawaban A, LH 1,33 untuk jawaban B, L2 jawaban C, WH 0,03 untuk jawaban D, dan W-3 untuk jawaban E. Linear programming. PT Hijabku membuat hijab pasminah dan square dari kain. Setiap pasminah membutuhkan pekerjaan penjahit rata-rata selama 5 jam, pengemasan rata-rata 4 jam. Setiap square membutuhkan pekerjaan penjahit rata-rata 8 jam dan pengemasan rata-rata 4 jam. Jika dijual, setiap pasminah menghasilkan keuntungan rata-rata 7 US dan setiap square 6 US. Berapa produksi pasminah dan square dalam 1 minggu kerja agar profit total pengusaha hijabku maksimal? Penyelesaiannya, buka aplikasi PAMQM, lalu klik linear programming, isikan sesuai dengan contoh soal, konstan dan variabel. Tujuannya maximize, klik OK. Lalu kita isikan sesuai dengan contoh soal. Tampilan linear programming result menunjukkan hasil perhitungan solution X1 50, X2 0, dan RHS 350. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi optimal yang dihasilkan untuk pasminah sebanyak 50 unit dan square sebanyak 0 unit, dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi adalah 350. Ini untuk tabelnya result ya. Reduce cost menunjukkan seberapa besar nilai koefisien fungsi tujuan dari masing-masing variabel harus ditambah agar variabel keputusan tersebut bernilai positif pada solusi optimal. Karena nilai tabel di atas 0, maka nilai koefisien fungsi tujuannya sudah positif. Dual value menunjukkan nilai dari setiap jam kerja pada solusi optimal. Pada jam kerja 1 nilainya 0 dan jam kerja 2 nilainya 1,75. Dengan antrian keuntungan akan bertambah sebanyak 0 dan 1,75. Ini untuk grafiknya. Dari titik 2 terbentuk diperoleh kombinasi optimal dengan nilai X1 sebesar 50 dan X2 sebesar 0. Nilai ini menunjukkan bahwa produksi dan keuntungan optimal perusahaan diperoleh saat nilai X1 dan X2 square sebesar nilai tersebut. Pada grafik juga terdapat garis putus-putus, yaitu garis is profit dan line, di mana pada grafik tersebut menunjukkan bahwa sepanjang garis akan mendapat keuntungan sama tetapi dengan kombinasi output yang berbeda. Sekian penjelasan saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.